bagaikan ikan dan air, jadi tidak bisa dipisahkan. Rakyat itu kan air, gitu. TNI itu ikan, jadi kita itu kalau tidak ada air nggak ada masalah, nggak bisa hidup, ya kita. Jadi tidak bisa dipisahkan ikan dengan airnya itu. Ya mudah-mudahan Mas dalam waktu 2-3 tahun ini sudah ada putra daerah yang bisa memimpin daerah ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibnu Taufik Juwarianto. Hari ini ada di Korem Garuda Jaya 045 Garuda Jaya Bangka Belitung. Dan saya sudah bersama Pak Danrem, Pak Brigjen Ujang Darwis. Kita akan bicara banyak hal tentang apa sih tentara, apa sih TNI, dan temanya adalah TNI adalah kita. Saya sapa dulu Pak Ujang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Taufik. Siap. Apa kabar? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi saya awalnya sebenarnya agak nervous Pak. Karena Pak Ujang ini kan diem, nggak banyak bicara. Tapi tadi sambil ngopi, rupanya beliau asik aja ngobrol. Pak, kita mencoba refleksi kembali Pak. Ini adalah TNI adalah kita di tema HUT ke-77 TNI. Apa sih Pak maunya? Iya Mas. Terima kasih Mas Taufik. Siap. Ini kalau TNI adalah kita gitu. Kita itu siapa sih Mas? Betul. Kalau menurut Mas kita itu siapa nih Mas? Yang saya tahu TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah kira-kira itulah Mas. Jadi TNI adalah kita kalau melihat sejarah lahirnya TNI. Mas. Jadi TNI itu lahir kan dari rakyat. Betul. Dulu ya tentara pelajar, itu rakyat yang berjuang, akhirnya membentuk satu organisasi, kemudian terus diresmikan oleh pemerintah, presiden menjadi terus sampai dengan sekarang Tentara Nasional Angkatan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Gitu, Mas. Oke, artinya dari perjalanannya, lahirnya untuk perjuangan, untuk kemerdekaan, ini tentu sudah bermetamorfosis. Iya. Dari yang utama pasti untuk mempertahankan kedaulatan, Pak. Dimana, ini agak berbeda situasinya. Ini di bubble yang barangkali secara tensi tidak begitu berbatasan dengan paling luar, kita ada di dalam. Nah, mungkin berbeda juga dengan pandangan ketika ada di mana, Pak? Di perbatasan Malaysia, Papua, beda. Nah, ini metamorfosisnya juga luar biasa, Pak. Apa sih, Pak, 77 tahun ini yang sudah dilakukan TNI? Iya, kalau kita melihat secara nasional ya Mas ya. Tadi kita flashback juga dari sejarah lahir. Tadi kita sempat ngopi-ngopi ngomong ini tanggal 5 Oktober nih. Betul. Tanggal yang sangat keramat kira-kira gitu kan Mas. Banyak kejadian yang menyangkut masalah sejarah bangsa kita di situ Mas. Sampai dengan ditetapkannya menjadi Hari Tentara Nasional Indonesia kira-kira gitu Mas. Jadi memang kalau kita runtut itu Mas, ya kan, ya metamorfosisnya luar biasa. Dari tentara pelajar, mungkin menjadi laskar, dan seterusnya. Sampai dengan kita sekarang menjadi tentara yang modern. Ya kan gitu Mas ya. Tentara, tetapi jangan lupa, walaupun kita tentara yang modern, kita ada punya jati diri. Tentara TNI ada tentara rakyat. Ya kan? Berarti tentara yang lahir dari rakyat. Berjuang bersama-sama rakyat. Ya. Hasilnya pun untuk rakyat kita. Kira-kira gitu Mas. Metamorfosisnya luar biasa nih Mas. Jadi kalau kupu-kupu itu kepomongnya lama nih. Sudah 70 tahun. Jadi apapun meskipun fungsinya adalah menjaga teritorial, menjaga kedaulatan NKRI, tapi tagline rakyat ini nggak pernah dipisahkan oleh TNI. Betul sekali. Ini penting sekali ya Pak Ujang ya. Ya karena gini Mas, kita salah satu moto itu ya kemanunggalan ya. TNI manunggal rakyat. Jadi kalau dulu senior-senior kita bilang itu bagaikan ikan dan air. Jadi tidak bisa dipisahkan. TNI yang mana, airnya yang mana ini? Kalau rakyat itu kan air. TNI itu ikan. Jadi kita itu kalau tidak ada air nggak ada masalah, nggak bisa hidup. Ya gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan ikan dengan airnya itu. Karena kita lahir dari situ, dari rakyat kita itu. Nah jadi apalagi dengan kita ini kan istilahnya itu kan defensif aktif ya Mas. Kebijakan pertahanan kita itu. Jadi kita kebijakannya tidak menyerang negara lain. Betul. Mempertahankan. Ya salah satunya tugas kita melindungi warga negara kita ini, rakyat kita. Gitu. Jadi kita pun berjuang nanti ya sama-sama rakyat. Makanya kan dalam situ kan sebagai komponen utama itu TNI. Komponen cadangan itu rakyat terlari. Ya kan?
Nah, yang lain-lain ini ya masyarakat nanti, Mas. Di garis ketiga itu, termasuk batu logistik gitu. Jadi makanya kita perang itu, kalau perangnya sifatnya semesta. Semua masyarakat bahu-membahu. TNI yang ujung tombak, tapi itu tidak akan bisa dimenangkan tanpa dukungan rakyat kita. Oke. Artinya benar ya, artinya konsepsi bahwasanya TNI adalah ikan, masyarakat atau rakyat adalah airnya, itu nggak bisa dipisahkan. Artinya sampai sekarang pun TNI tidak menjadi sebuah institusi atau sebuah organisasi yang apa ya namanya kira-kira eksklusif mungkin. Yang memang berdiri untuk menjadi garda terdepan pertahanan kedaulatan, bukan. Tapi juga bagaimana ada di masyarakat, membangun ketahanan berbasis masyarakat juga. Baik. Saya menarik Pak, satu metamorfosis yang saya kekinian lah kira-kira di Pak Panglima kita Pak. Panglima kita ini sangat jeli melihat situasi dan saya melihat ada ide-ide yang luar biasa. Satu kalau boleh dicatat, beliau mendegradasi persyaratan untuk masuk TNI. Itu sangat kita tahu semua. Yang kedua sangat ketat dan tegas untuk menindak anggota yang tidak disiplin, bahkan yang melanggar hukum. Yang ketiga, ini terakhir nih, kita tidak ngomong substansi pada keseluruhannya. Beliau sangat apa ya kira-kira peduli pada video-video viral yang itu menyangkut kehormatan TNI, menyangkut person. Sebuah video ada orang berseragam dengan tendangan sal tinggi, beliau langsung ambil peran. Akan saya tindak, akan saya sikapi dengan benar. Ini bagaimana Pak di Pak Ujang dan teman-teman di Babel untuk memaknai itu dulu lah kira-kira. Ini kan kalau itu sudah menjadi kebijakan pimpinan kita, ya harus kita laksanakan. Dan kalau menurut saya tuh ya pribadi Mas ya, secara generasi ini sangat baik Mas bagi institusi TNI. Termasuk juga untuk masyarakat sendiri Mas. Contoh Mas tadi yang masalah yang pertama sebutkan kebijakan masalah persyaratan masuk TNI. Betul. Kan? Oh tinggi badan kok malah diturunkan? Mungkin ada yang bertanya ya Mas. Bukan kan sekarang kan mungkin indeks pertumbuhan segala macam mungkin kita kan sudah meningkat dibandingkan gizi yang lebih baik, mestinya lebih tinggi. Seharusnya mungkin anak-anak muda kita ini kan tinggi-tinggi kira-kira gitu Mas. Kok nyatanya kok malah itu. Tetapi namanya manusia itu kan termasuk pembangunan di tiap-tiap daerah kan tidak sama kira-kira gitu Mas. Ada mungkin beberapa daerah yang dibandingkan misalnya dengan Pulau Jawa atau kota-kota masih agak ketinggalan. Ada juga mungkin maaf kita bukan diskriminasi atau rasialis misalnya. Ada masyarakat tertentu yang memang penduduknya ya secara umum mungkin kalau tingginya seperti Persatuan Lama agak susah kita cari calon. Padahal anak-anak ini punya potensi. Potensi apabila kita terima, kita didik itu bisa jadi putra-putra yang baik yang bisa membangun daerahnya. Gitu. Artinya tantangan untuk menjaga keamanan kedaulatan itu bukan lagi sejauh pada kekuatan semata. Betul. Ide, pemikiran, ya itu diakomodasi oleh TNI yang sekarang, begitu ya, Pak ya. Luar biasa sekali memang. Dan yang kedua Pak, yang terkait dengan bagaimana Panglima, kemudian juga Kasat, dan juga petinggi-petinggi kita di tingkat nasional. Itu peduli Pak dengan kenakalan-kenakalan. Ini saya ngomong nih. Kalau kita menyembunyikan sesuatu yang negatif, itu artinya kita justru akan tidak asik ya Pak. Tapi justru yang jelek itu harus ditindak dengan tegas karena akan ada lebih banyak anggota kita yang baik. Menurut Pak Ujang. Iya. Jadi kita itu dalam TNI Mas ada semacam pola atau sistem pemimpinan yang istilahnya reward and punishment Mas. Jadi kalau misalnya seorang prajurit punya prestasi yang membesarkan satuannya, berhasil di tugas operasi, harus kita beri penghargaan. Reward Mas. Jadi ya ini semacam leadership kira-kira gitu Mas. Kepemimpinan misalnya. Jadi ini berhasil ya kita hanya hadiah Mas. Mungkin rewardnya bisa untuk nanti berangkat sekolah, untuk karir atau pangkat yang lebih tinggi gitu kan. Banyak contoh-contoh yang lain gitu kan. Nah, sebaliknya kalau ada oknum prajurit yang melanggar aturan ya kan. Dan itu ada ya, Pak? Ada. Itu namanya ya maaf Mas, ini kan keluarga besar ya Mas ya. Kita punya prajurit itu 300.000 lebih. Ya kan? Untuk TNI Angkatan Darat saja loh Mas. Iya, betul. Belum Angkatan Udara, Angkatan Laut gitu kan. Saya di Korem aja ini ribuan misalnya gitu Mas.
ya kan? Jangan kita bicara yang keluarga besar, kita keluarga kecil aja Mas, satu rumah gitu, saudara misalnya bersaudara kandung 5, ada nggak kira-kira satu yang bandel kira-kira Mas? Nah, saya kembali Mas Taufik. Iya ada. Nah, ini ya. Yang saya menarik adalah paradigma TNI dalam memandang organisasi ini. Ini menarik Pak. Ya. Kalau paradigma lama kita pasti bilang nggak semuanya baik, yang jelek-jelek disembunyikan. Tapi yang sekarang paradigmanya terbalik. Ketika ada oknum yang tidak benar, itu dijadikan contoh, dikemukakan. Artinya TNI itu sangat mengakui lah bahwa apa yang disampaikan Pak Ujang. Ada kok dari anak-anak kita yang nakal. Dan itu jujur Pak, itu positif sekali menurut saya. Memang kita pun kalau memberikan semacam hukuman atau punishment tadi, kita harus sesuaikan dengan tingkat kesalahannya Mas. Tidak boleh kita pukul rata juga. Ya kan? Kalau dia terlambat apel, nggak bisa kita dengan hukumannya sama seperti yang misalnya meninggalkan dinas sekian hari. Kira-kira gitu Mas. Jadi termasuk tadi, rewardnya juga sama. Bagaimana keberhasilan, kesuksesan itu, ya kita bisa berikan hadiah sesuai dengan tingkat keberhasilan dia. Nah. Ini juga positif ya Pak. Kira-kira dari pandangan masyarakat akhirnya equality before the law itu ada. Orang sama rata di mata hukum itu sama. Nggak peduli TNI, nggak peduli Polri, nggak peduli siapapun, nggak peduli wartawan juga. Artinya kita posisinya sama di mata hukum. Salah dilihat, kalau disiplin ya pakai disiplin, kalau salah dari pidana juga itu. Pak Ujang bisa memberikan jaminan, artinya ini berjalan juga dengan baik di Bangka Belitung. Iya, Mas. Jadi saya selaku pimpinan Korem 045 Garuda Jaya berusaha menegakkan aturan itu, Mas. Jadi selama dia tadi kalau dia kesalahan kecil masih bisa kita cukup kita ingatkan. Ya, ini kan prajurit ini kan sudah jadi, bukan lagi pendidikan kira-kira gitu. Seharusnya kita ingat tuh mereka paham itu, ya kan? Ya, kalaupun dia misalnya sudah diingat salah, ya sudah. Berarti kita proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Pasti itu, Mas. Kita lanjut, Pak Ujang. Ini kan tadi ngomong secara makro, Pak. Ini saya pengen lebih spesifik bagaimana ini dijabarkan di Babel. Tadi saya meng-quote bahwasanya tantangan TNI bukan lagi hanya soal teritorial, tapi bagaimana membangun ketahanan negara ini dari masyarakat, berbasis masyarakat. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Pak Ujang sebagai orang nomor 1 di Korem Garuda Jaya dan Rem Garuda Jaya melebur menjadi masyarakat yang karakteristik Babel? Atau kalau boleh saya bukan ngetes ya Pak, kira-kira apa sih yang Bapak baca dengan masyarakat Bangka Belitung dan kemudian TNI yang Bapak pimpin harus seperti apa? Iya. Ini menarik nih Mas. Boleh kopi dulu Pak, silakan. Iya Mas. Jadi kalau saya pribadi Mas saya dulu lama dinas itu kan di Kopassus Mas. Di pasukan khusus ya, Mas. Lebih kurang 16 tahun. Betul. Kemudian ke satuan-satuan teritorial Kodam, dan baru sekarang saya berdinas di Bangka Belitung ini. Saya asli orang Palembang kira-kira gitu Mas. Uang gitu Galo. Oke. Iya. Tetapi baru sekarang saya berdinas, ya kan kalau Bangka Belitung dengan Sumatera Selatan kan agak mirip Mas. Oke. Karakter masyarakatnya, segi budaya, bahasa pun agak mirip-mirip, makanannya. Jadi kalau saya secara pribadi, mungkin culture, bahasa mungkin tidak kesulitan. Tetapi kita ini kan TNI Mas, Tentara Nasional Indonesia. Sebagian anggota saya ini bukan semuanya putra daerah sini. Mungkin ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Nah, bagaimana kita ini? Ini bukan semacam hambatan, tapi tantangan bagi saya tadi. Bagaimana mengimplementasikan satuan saya dengan prajurit-prajuritnya bisa menyatu dengan, ya boleh dikatakan masyarakat budaya di sini. Ya saya coba Mas. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang memang kita sesuaikan dengan kearifan lokal. Contoh kecil Mas, bukan kecil ya Mas, contoh misalnya itu ya. Di sini sebagian besar mata pencarian masyarakat itu kan di bidang tambang. Ya kan gitu Mas ya? Kita mau ini masuk. Kira-kira gitu. Kemudian ada kebijakan ya kan dari pemerintah, mungkin dengan berjalannya waktu, kan tambang ini mulai dari zaman Belanda kan, kalau tidak salah ya. Zaman Jepang, kemudian setelah kita merdeka, jadi sudah ratusan tahun. Jadi lahan-lahan yang bekas ditambang dari zaman penjajahan mungkin sampai sekarang banyak sekali yang sudah ditinggalkan. Jadi lahan-lahan sangat kritis, apalagi kritis. Nah ini kan sangat sayang Mas.
begitu kita tidak rawat, kita tidak pelihara, ini kan menjadi peninggalan yang tidak baik bagi anak cucu kita. Nah, kami Korem dengan jajarannya, dengan jajaran TNI, Angkatan Laut, Udara berusaha menggandeng masyarakat, stakeholder lainnya, instansi vertikal maupun horizontal yang di daerah ini bersama-sama dengan mengajak dengan kearifan lokal, mungkin tanaman yang cocok, dan kita melaksanakan reboisasi. Nah, itu contoh Mas, kami coba. Kalau reboisasi ini kan tidak perlu, oh saya mau dari orang asal mana pun bisa. Kita menyesuaikan masyarakat maunya apa, kami bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng, misalnya gitu. Iya, kalau ini saya harus jeda sebentar soal reboisasi. Ini ada titipan pertanyaan. Kita ini sering reboisasi. Siapa nih Mas? Bukan, maksudnya kadang-kadang. Oh iya Bapak. Jadi ketika kita reboisasi, kita nanam pohon, itu kita nggak pernah cek Pak, pohonnya tumbuh apa enggak. Satu itu, yang kedua, kita ini sering tabur benih Pak, benih ikan macam-macam, tapi tidak pernah panen raya Pak. Jadi pertanyaan saya adalah, ini seremoni atau sebenarnya substansi Pak, kira-kira? Ini bukan hanya sekedar seremonial Mas. Saya jamin bahwa ini kegiatan yang berkelanjutan. Sudah sampaikan langsung ke Pak Gubernur, Pak PJ kita, kan programnya kan program pemerintah daerah. Hijau Biru Bubble-ku. Hijau Biru Bubble. Kami coba mensinergikan dengan program-program kerja di Korem ini, ya salah satu reboisasi kegiatan di bidang teritorial, Mas. Nah, jadi bukan hanya, oh kemarin kita tanam, terus selesai gitu. Enggak. Kami punya struktur organisasi. Sampai dengan Korem, Kodim, Koramil, sampai Babinsa. Nah, itu yang kami berdayakan. Tapi ingat, bukan hanya kami, tetapi kami mengajak masyarakat di wilayah tersebut sama-sama menjaga. Gitu. Boleh nggak saya artikan begini? Sebenarnya apa yang dilakukan barangkali kalau secara volume, secara kuantitas tidak begitu berarti, tapi nilai yang ditanamkan dalam itu adalah mengajak masyarakat untuk peduli. Kira-kira begitu ya? Betul, Mas. Kayaknya cocok saya jadi anggota Korem ini. Kalau kita sendiri kan tidak akan bisa. Betul. Ya, pasti harus sama-sama gotong royong lah Mas. Itu kan jangan sampai nilai-nilai gotong royong hilang di masyarakat kita ini. Baik, ini yang berikutnya Pak, masih soal bagaimana kita mensikapi TNI bermetamorfosis, beradaptasi dengan situasi yang sama. Kita tahu Bangka Belitung ini tambang, ekonominya tambang, perekonomian tambang, politikal juga tambang. Nah, saya mau tahu apakah Bapak dalam menjabarkan ini kan orang seringkali konflik interest ya. Ini TNI kan sebenarnya teritorial, TNI kan sebenarnya itu. Tapi bagaimana Bapak ikut menjabarkan kebijakan gubernur? Bahwasanya tambang rakyat itu harus ditata dengan baik, dengan tata kelola yang baik untuk kemaslahatan lebih banyak orang. Gitu. Kira-kira begitu. Baik. Ini berat ini. Kalau menyangkut regulasi. Jadi kemarin pada saat forum RDP antara masyarakat perwakilan petambang dengan pemerintah daerah, kami juga hadir di sana di kantor provinsi. Jadi kalau kami secara institusi itu tidak punya kewenangan untuk menentukan bagaimana aturan, karena kewenangan itu bukan pada kami. Jadi lebih cenderung kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mungkin dalam ini Kementerian Minerba mungkin seperti itu. Jadi tugas kami di situ. Jadi dalam penguatan teritorial sesuai dengan satuan kami itu berusaha membantu, menjembatani, membantu mengkoordinasikan, mengkomunikasikan kira-kira gitu antara kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam ini provinsi, maupun dengan masyarakat. Nah ini menyangkut wilayah pertambangan rakyat nih Mas. Ini apa nih isu yang seksi lah. Jangan sensitif, seksi. Oke. Yang boleh dikatakan sensitif juga, tetapi kami berusaha itu Mas, membantu pemerintah daerah maupun masyarakat kita sendiri. Ini rakyat kita sendiri, kira-kira gitu kan Mas. Tadi Mas singgung, sebagian besar masyarakat ya pencariannya di tambang, kira-kira gitu. Nah bagaimana? Kami sering berdiskusi sama Bapak PJ Gubernur, misalnya dengan Pak Kapolda, Pak Kajati, Ketua DPRD, Pak kira-kira bagaimana nih gitu kan? Sehingga dengan diskusi ini kita bisa mengambil langkah-langkah Mas. Yaitu tadi kami coba mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, oh Mas Pak kami mau makan, jadi harus nambang kira-kira gitu Mas ya. Ini bahasa kasar kira-kira. Atau apa Mas? Menurut saya rasional. Ini adalah potret nyata masyarakat Bangka Belitung. Yang mereka kehidupannya adalah
tambang dan tambang. Iya. Dan itu adalah hal yang paling sederhana. Iya. Saya pernah berpikir ini, Pak. Sebenarnya kalau kita ngomong legal ilegal, saya agak undur diri dalam artian tidak mau terjebak di situ. Iya. Tapi kandungan timah yang ada di dalam tanah ini bagi orang-orang yang melakukan penambangan itu adalah cara menjabarkan mereka untuk mengais rezeki dari Tuhan loh, Pak. Soal regulasi bukan soal mereka. Iya. Soal regulasi adalah urusan kepentingan orang-orang di Jakarta, politikus dan sebagainya. Kalau masyarakat, Pak, mereka itu murni menjabarkan urusan perut. Ya, iya, Pak. Betul. Kira-kira dalam hal yang tertentu kita sepakat kan, Pak. Soal regulasi bukan urusan mereka. Iya. Itu urusannya gubernur, urusannya presiden, urusannya wakil rakyat kita di DPR. Tapi mereka kok jadi saya? Tapi benar ya, Pak, kira-kira ya. Jadi harus dipahami bahwasanya masyarakat kita itu punya memaknai kekayaan Tuhan dengan seperti itu. Ya, memang kemarin pada saat RDB itu, Mas, teman-teman Forkopimda lain pun sudah menyampaikan. Jadi memang mau tidak mau ada solusi sementara lah kira-kira sebelum WPR ini disetujui kira-kira gitu ya, Mas. Kawasan mana yang menjadi WPR itu kan di tiap-tiap wilayah misalnya gitu. Kemarin sebenarnya sudah disampaikan ya, Mas. Mungkin perlu tadi sosialisasi, komunikasi, koordinasi. Misalnya satu kawasan, satu wilayah mungkin ya anggap kita masuk wilayah IUP-nya misalnya, PTA misalnya gitu. Jadi kalau memang salah satu perusahaan yang dapat izin kerja di wilayah IUP itu, jadi kita coba mengkomunikasikan masyarakat. Kalau dia tidak bekerja sama dengan yang pegang surat resmi tadi, ya itu tadi, dibilangnya ilegal. Nah, kita coba, ayo Pak, Bapak bisa kerja, tapi silakan komunikasi dengan sana. Nah, kami coba membantu itu, kira-kira gitu, Pak. Kalau penegakan hukum mungkin teman-teman polisi, gitu kan, gitu. Ranahnya di kami membantu mensosialisasikan itu, Mas. Itu yang mungkin ini ya butuh waktu, menurut saya, Mas. Butuh waktu, biar masyarakat paham, karena masyarakat itu kan taunya makan saja kadang-kadang. Iya, itulah. Tapi perlu mungkin dengan bahasa setempat, budaya setempat, gitu Mas, yang perlu kita pendekatan seperti itu, Mas. Baik, saya di tema yang ini saya ingin pungkasi tapi saya harus minum kopi dulu karena ini agak berat pertanyaan. Berat, Mas. Saya kembalikan kepada bagaimana kita harus mengakui bahwasannya organisasi TNI organisasi besar. Jadi yang oknum-oknum yang nakal tidak perlu kita sembunyikan, tapi bagaimana seorang pimpinan bisa mengambil tindakan tegas dan terukur untuk melihat itu dan memotret itu sebagai bagaimana mengembalikan atau bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pak, terkait dengan penambangan, bagaimana Pak Ujang memberikan guidance, memberikan perintah kepada jajaran untuk tidak terlibat konflik of interest dalam pertambangan rakyat yang saya harus katakan hiruk-pikuk di Bangka Belitung. Kira-kira bagaimana, Pak? Iya, memang kami lebih cenderung itu ke dalam, Mas ya. Tadi kalau dia masuk disampaikan itu, jadi kami sampaikan ya kita harus tahu bagaimana aturan mainnya sekarang berlaku. Ya regulasi tadi. Betul. Sehingga begitu prajurit saya itu paham dengan aturan yang berlaku yang dikeluarkan pemerintah, itu bisa kita membantu tadi, Mas. Ke poin sebelumnya saya sampaikan. Siap. Ya menjembatani lah. Nah, itu sehingga ya kami sesuai dengan kebijakan pimpinan TNI, maka TNI Angkatan Darat, bahwa harapan kita TNI sangat bermanfaat membantu khusus masyarakat di mana dia berada maupun berdinas, Mas. Jadi keberadaan kita itu bermanfaat dengan lingkungan, Mas. Siap. Iya. Artinya kalau menjadi ikan di dalam air maka tidak membuat air itu keruh. Tapi justru membuat ekosistem di air itu menjadi lebih dinamis gitu kira-kira. Keren aku ini ya. Iya. Sudah. Besok latihan wajib militer. Siap. Baik, Pak, saya belum mendapatkan headline untuk besok. Ya, ini saya akan mendapatkan headline untuk besok. Saya ingat satu kalimat dari Pak Ujang, bahwasanya beliau menjadi Danrem di sini punya misi, yaitu bagaimana diminta kalau nggak salah oleh Panglima di Kodam 2, Kodam 2, untuk mencari anak Bangka Belitung yang akan dijadikan jenderal. Betul, Pak? Betul. Kita mau tahu ceritanya. Gimana, Pak? Iya, baik. Terima kasih, Mas. Kemarin itu pada saat kunjungan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Oh, Pak Dudung ya? Iya, Pak Dudung. Beliau main waktu kunjungan kerja ya ke Bangka sini. Beliau ini menarik. Bertanya langsung bertanya langsung kepada Pak Gubernur kita. Siap. Pak Kapolda itu di sini siapa putra daerah yang sudah mungkin levelnya senior, tingkat kolonel lah kira-kira. Siap. Nanti yang pantas
beliau akan mempromosikan menjadi jenderal lah kira-kira itu, yang nanti dengan harapannya bisa membangun daerah di sini. Apakah menjadi komandan korem, apa mungkin jadi biar Danremnya tidak dari Palembang, tidak dari Jawa. Betul sekali Mas. Ya dengan itu harapan yang bersangkutan sudah mengenal budaya, karakter, ya pasti dia punya ya semacam tanggung jawab moral ya kan, untuk daerahnya itu. Masa saya lahir besar di sini tidak bisa membesarkan, membangun daerah sendiri. Betul. Iya. Jadi sudah dilakukan belum Pak misinya kira-kira? Ya ini dalam proses Mas. Jadi boleh saya sebut bahwasanya Pak Ujang sebagai Danrem banyak tugasnya tadi. Ada satu misi ya, mencari anak Bangka Belitung yang akan dijadikan jenderal. Iya. Mungkin bisa sekarang kita jangka panjang. Iya, karena mungkin secara kepekatan belum ya. Betul sekali Mas. Saya bisa kan ini kan misalnya kita tidak instan juga. Ya pasti. Dengan pengalaman saya pernah berdinas di bidang personalia, kita bisa spotting Mas. Putra-putri terbaik Bangka Belitung ini mulai dari tingkat SLTA, anak ini sebenarnya bagus nih. Oke. Sekarang kamu mau nggak masuk TNI? Punya potensi nih anak-anak kira-kira. Nah ini sudah mulai kita kerjakan Mas, sudah berjalan. Jadi misinya misi panjang sudah Mas. Ya mungkin tidak sekarang, tetapi yakin saja itu insya Allah nanti pasti ada tuh putra-putri terbaik itu yang menjadi pimpinan TNI maupun Polri di wilayahnya sini. Ya. Dan sampai sekarang memang belum ada di catatan jenderal TNI yang berasal dari Bangka Belitung. Belum ada. Sementara ini belum ada. Belum ada. Iya. Dan Pak Ujang punya mengemban misi itu untuk mencari putra-putra terbaik Bangka Belitung untuk menjadi satu bintang di pundaknya dan menjadi kebanggaan masyarakat Bangka Belitung. Betul sekali Mas. Tanyanya nih, kira-kira Pak dengan situasi sekarang berapa lama itu diperoleh? Nggak mungkin kan kita pengumuman kepada anak-anak SMA daftar nanti jadi jenderal. Kan sudah ada personel yang barangkali tanpa nyebut nama ini nanti GR juga. Ya mudah-mudahan Mas dalam waktu 2-3 tahun ini sudah ada putra daerah yang bisa memimpin daerah ini Mas. Oke. Pak Ujang menargetkan 2-3 tahun ada jenderal TNI dari Bangka Belitung. Mudah-mudahan. Saya berdoa Amin. Pak Ujang tidak lagi menemui, karena kalau 2-3 tahun di sini kelamaan, mesti bintangnya tambah 2 tambah 3 dulu kan Pak. Amin. Tapi pasti ya Pak. Insya Allah. Kita menunggu ada jenderal TNI dari Bangka Belitung dan itu kebanggaan luar biasa bagi masyarakat. Dimanapun. Betul. Pak Ujang juga membanggakan orang Palembang kan. Saya bangga Mas kalau bisa. Pemimpin yang hebat itu yang bisa melahirkan pemimpin yang lebih hebat lagi. Yes. Terima kasih Mas Taufik. Jadi sesuai dengan tema TNI adalah kita. Jadi kami TNI secara organisasi itu bukan suatu organisasi eksklusif, tapi merupakan bagian dari masyarakat. Dan kami berharap keberadaan Satuan TNI, Korem 045 Garuda khususnya itu bisa bermanfaat, bisa berguna untuk masyarakat maupun lingkungan. Baik itu kita bisa bareng-bareng ya, bekerja sama secara kolaborasi, mungkin kegiatan yang masif yang sangat bermanfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Dan kami yakinkan bahwa secara institusi maupun personal kami siap mendukung program-program yang sudah direncanakan maupun yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Belitung. Harapan kita ke depan masyarakat aman, tentram, sehat semua gitu kan. Kemudian tidak ada permasalahan konflik horizontal dan sebagainya gitu kan. Kemudian ke depan juga ada tahun-tahun politik kira-kira gitu Mas. Mudah-mudahan semuanya kondusif. Kami siap membantu dan mengawal kegiatan tersebut. Harapan untuk Bangka Pos sekarang terakhir. Bangka Pos, ya saya sangat terbantu sekali Mas. Sama karena selama ini ya kan program-program kami itu sangat dibantu oleh Bangka Pos untuk sosialisasi ke masyarakat. Karena terus terang di era digital sekarang ini tanpa teman-teman media ini mau cetak, elektronik maupun online ini program-program itu tidak akan sampai secara maksimal kepada masyarakat, kepada prajurit kami dan keluarga. Jadi luar biasa, maju terus Bangka Pos. Terima kasih. Baik, luar biasa. Memang saya tidak ingin berpanjang-panjang, yang penting singkat, padat, dan jelas. Dan satu hal dari beberapa yang kami simpulkan, Pak Ujang punya misi mencari jenderal asal Bangka Belitung. Kita tunggu ya. Baik, cukup sekian. Saya Ibnu Taufik Juarianto, masih bersama Pak Danrem 045 Garuda Jaya, Pak Brigjen Ujang Darwis. Kita akhiri saat ini juga.
sambil menyampaikan Dirgahayu TNI ke-77. TNI adalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TNI adalah kita. Terima kasih.